tulis namaku di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Oh, Kaulah Tuhan, Kaulah segalanya dalam hidupku Tuhan. Kaulah Allahku, Kaulah Rajaku, Yesus Tuhan. Sungguh ku tahu kasih-Mu besar bagiku, Yesus, Yesus Tuhan. Ku bersyukur padamu, Yesus Tuhanku. Haleluya. Menyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafas.
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Kemarin kita sudah membicarakan mengenai God of Wonders yang kita kenal dalam nama Yesus itu menyatakan dirinya kepada Musa dengan cara yang ajaib melalui semak yang menyala dengan api tapi tidak hangus terbakar. Karena dia memang adalah Allah yang ajaib. Dan ternyata Tuhan mempunyai agenda tertentu, yaitu untuk membebaskan orang Israel dari penindasan di Mesir dan kemudian berkenan untuk memakai Musa menjadi hambanya. Supaya Musa ini nanti yang akan memimpin umat Israel yang keluar dari rumah perbudakan itu. Nah, itulah yang kita lihat bagaimana God of Wonders itu. Dia tidak tinggal diam. Ketika melihat kondisi yang tidak baik yang dialami umatnya, God of Wonders tidak tinggal diam. Dia mendengar, melihat, memperhatikan apa yang terjadi, mendengar seruan, memperhatikan kondisinya, dan Dia Allah yang bertindak. Demikian juga kita semua. Allah, saudara dan saya, yang kita sembah dalam nama Yesus, tidak tinggal diam. Dia Allah yang terus memperhatikan kita. Allah yang mendengar seruan kita. Karena Dia adalah God of Wonders itu. Dan Dia berkenan memakai Musa. Yang pada saat itu sebetulnya Musa bisa mengatakan, ngapain sih Mesir lagi? Aku sudah trauma dengan Mesir. Karena masa lalu yang dialami sampai Musa harus tersingkir dari istana. Musa bisa saja merasa, udahlah Tuhan, aku sudah enak-enak seperti ini, sudah punya keluarga dan sudah tidak usah repot-repot lagi. Tapi Dia tetap God of Wonders, Allah yang ajaib. Nah, seterusnya kita lanjut dulu, kita lihat ya, kembali kita lihat Keluaran pasal yang ketiga. Kali ini kita lanjut, kita baca ayat yang ke-11. Apa sebetulnya yang terjadi selanjutnya? Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Nah, betul kan? Musa sebetulnya sudah enggan. Mesir lagi. Sudahlah Tuhan, sudah. Aku bersyukur bisa melihat, menyaksikan bagaimana Engkau itu ajaib dan mulia. Sudah Tuhan, sudah. Tapi ayat 12 Tuhan katakan, lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Ya. Musa mencoba terus, berkelit terus, menghindar terus. Ayat 13, kita lihat lagi. Lalu Musa berkata pada Allah,
Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel berkata pada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apa yang harus kujawab kepada mereka? Ayat 14, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan pada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Sampai di sini dulu pembacaan kita. Nah, sekarang Musa coba tapi tetap di dalam benaknya Musa berusaha menghindar, berusaha berkelit. Nah, kali ini Musa coba mencari tahu, kira-kira siapa yang nanti akan dipercaya kalau dia itu berangkat ke Mesir dan diutus oleh Allah. Siapa yang mengutus ini? Nah, Tuhan memperkenalkan dirinya dengan aku adalah aku. Nah, ini suatu pernyataan yang luar biasa. Kalau bukan God of Wonders, tidak akan bisa mengatakan seperti ini. Dia katakan, beginilah kau katakan pada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai I am that I am. Di dalam bahasa Ibrani dikatakan sebagai Ehye, Asher, Ehye. Yang diterjemahkan sebagai I am that I am. Musa ini sebetulnya coba bertanya tentang nama. Di dalam ayat 13 tadi, bagaimana tentang namanya? Tapi Musa menjawab, Allah menjawab, Ehye, Asher, Ehye. Nah, ini kalau ada seseorang misalnya bertanya, siapa namamu? Pasti jawabnya sesuatu yang bersifat kata benda atau kata sifat. Mungkin siapa namanya? Indah misalnya. Mulia. Oke aja. Atau kata benda. Atau sesuatu yang misalnya semacam harta misalnya, namanya harta dan sebagainya, ya. Tetapi kali ini namanya itu dalam bentuk kalimat. Dan lucunya kalimat ini dalam bentuk kata kerja. Karena kata Ehye itu adalah bentuk kata kerja. Ehye ini berbentuk imperfect dari akar kata haya. First common singular. Jadi orang pertama bentuk future imperfect. Aku akan. I will be that I will be. Jadi literalnya sebetulnya itu berbicara mengenai I will be that I will be. Ketika ditanya siapa namanya? Ehye, Asher, Ehye. I will be that I will be. Bukan sekedar I am that I am. Tapi mestinya literalnya I will be that I will be. Nah, ini sebetulnya cukup membingungkan. Ya, karena dia adalah God of Wonders. Dia bisa memperkenalkan dirinya dalam segala hal yang ajaib dan mulia. Dia bukan sembarangan. Dia bukan seperti kita, manusia, yang limited. Dia God of Wonders, Allah yang tidak terbatas.
Nah, sebetulnya saudara sekalian, apa yang kita baca ini menunjukkan bagaimana Musa ini enggan, karena dia tahu bahwa ada paling tidak 2 masalah besar nanti, yaitu masalah dengan pihak Mesir, Firaun yang menindas Israel. Yang kedua, masalah dengan orang Israel sendiri. Apa mereka mau percaya atau tidak? Nah, ini bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-15. Tuhan tahu ini. Dan Tuhan katakan demikian. Selanjutnya berfirmanlah Allah pada Musa, beginilah kau katakan pada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah pada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadaku, serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Ayat 17, jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah dengan susu dan madunya. Sampai sini dulu pembacaan kita. Nah, jadi jelas, memang ini bukan sesuatu yang mudah, karena yang dihadapi Musa ini pertama orang Mesirnya, kedua orang Israel sendiri. Lanjut dulu, kita lihat ayat yang 18, dikatakan, dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa sebetulnya ada masalah yang akan dihadapi oleh Musa, yaitu umat Israel sendiri. Dikatakan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu. Kalau tidak mendengarkan gimana? Ada kemungkinan. Walaupun umat Israel itu dalam kondisi menderita, tapi kadang-kadang manusia itu ada keras kepalanya. Ketika Musa datang kepada orang Israel, ada kemungkinan mereka tidak mendengarkan Musa. Siapa lu? Mau apa lu? Dan seterusnya. Ya. Itulah sebabnya Musa dari awal tadi menyatakan keengganannya. Tapi saudara lihat di sini, bahwa God of Wonders ketika sudah mempunyai rencana, tidak bisa dibatalkan oleh siapapun, oleh apapun juga. Rancangannya, rencananya pasti dan harus terlaksana, terjadi. Ini adalah God of Wonders. Walaupun dengan cara dia berkenan memakai Musa dan sebagainya, dan Musa ini masih berusaha berkelit, berusaha menghindar dan seterusnya. Tapi kita lihat bahwa God of Wonders ini tidak bisa dihalangi oleh apapun. Kalau dia sudah berjanji, dia akan mengenapi. Ketika dia berkata, dia akan menepatinya. Apa yang menjadi rencananya pasti akan terlaksana. Tidak bisa dihindari oleh apapun. Itulah sebabnya Tuhan sudah menyatakan kepada Musa, gini. Ini yang harus dilakukan. Nah, ayat 19 mengatakan demikian.
Tapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Nah, luar biasa. Ada masalah lagi, yaitu seperti yang saya sebutkan tadi. Masalah dengan orang Mesirnya, masalah dengan orang Israelnya. Nah, sekarang Tuhan juga menunjukkan bahwa Raja Mesir itu tidak dengan serta-merta membiarkan orang Israel bebas. Dia coba akan menghalangi. Tapi Tuhan sudah memastikan, meyakinkan Musa bahwa tidak ada yang bisa menghalangi. Rencananya pasti akan terlaksana. Dipaksa oleh tangan yang kuat. Nah, ayat 20 mengatakan begini, tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib. Ya akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu, ia akan membiarkan kamu pergi. Nah, jadi inilah God of Wonders itu yang kita bicarakan senantiasa. Dia adalah Allah yang melakukan perbuatan yang ajaib. Coba kita lihat, di sini ada kelompok umat Allah yang susah, menderita, ditindas oleh Mesir. Tuhan mendengar seruan mereka dan berencana membebaskan mereka dengan cara memakai Musa untuk memimpin umatnya ini keluar dari tempat perbudakan di Mesir. Tetapi ternyata masalah itu ada aja. Masalah penindasan untuk membebaskan ternyata ada masalah juga. Yaitu penolakan dari umat Israel kemungkinan, juga penolakan dari Mesir, Raja Mesir, dan sebagainya. Tapi karena dia adalah God of Wonders, tidak ada yang bisa menghalangi. Tidak ada yang bisa menggagalkan rencana Allah. Dan Tuhan meyakinkan Musa, aku akan mengacungkan tanganku dan dengan segala perbuatan yang ajaib akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu, Mesir akan membiarkan kamu pergi. Nah, saudara sekalian, memang dalam kehidupan ini kita lihat bahwa tidak sedikit masalah kesulitan yang seringkali kita hadapi. Tetapi jangan lupa, ada God of Wonders yang ajaib, yang sanggup melakukan perbuatan yang ajaib. Tuhan sudah mengatakan tadi, aku akan mengacungkan tanganku dan melakukan perbuatan yang ajaib. Inilah God of Wonders. Saudara dan saya mempunyai God of Wonders ini yang kita kenal dalam nama Yesus. Memang mungkin masalah ini bisa berentetan seperti apa yang dialami oleh orang Israel, Musa, dan seterusnya. Rencananya adalah pembebasan, tapi ternyata ada juga masalah-masalah yang coba menghalangi. Tapi Tuhan katakan, aku akan melakukan perbuatan yang ajaib. Nah, ada beberapa ayat terakhir, kita baca saja. Ayat 21 Tuhan katakan, dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya, barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Nah, sampai di sini
pembacaan kita. Luar biasa. Masalah ada, tapi berkat juga ada. Tuhan katakan, kamu tidak cuma bebas begitu saja, tapi nanti kamu akan mendapatkan sangu. Kamu akan mendapatkan emas, perak, dan sebagainya. Jadi saudara sekalian, kita lihat di sini, God of Wonders itu berkuasa di atas segala-galanya. Tidak ada yang bisa mencegah dia. Dan Musa sekalipun juga tidak bisa menghindar. Apa yang Allah mau itu akan terjadi. Begitu juga saat ini. Mungkin kondisi saudara tidak seperti yang saudara harapkan, tapi tetap percayalah. Kita punya God of Wonders yang kita kenal dalam nama Yesus. Percaya sepenuhnya, bersandar sepenuhnya kepada Dia. Maka lihat, kuasanya akan dinyatakan. Karena Dia akan melakukan perbuatan-perbuatan ajaibnya dalam kehidupan kita. Kondisi seperti ini, pandemi masih terus berlangsung dan bahkan cenderung sedikit meningkat. Tetapi kita tidak usah khawatir, ada God of Wonders. Itu yang namanya virus corona apapun itu dihancurkan dalam nama Yesus. Kita berkemenangan di dalam nama Yesus. Kita bukan orang yang kalah, karena kita punya God of Wonders di dalam nama Yesus. Puji nama Tuhan saudara sekalian, mari kita akan berdoa saat ini. Oh terima kasih Yesus. Kami bersyukur memiliki God of Wonders. Saat ini Tuhan, sepanjang hari ini, berkat-Mu dilimpahkan atas kami. Perlindungan-Mu atas kami dan kesehatan di dalam nama Yesus. Kesembuhan bahkan. Dan kami tidak takut akan apapun. Karena Engkau Allah yang memastikan bahwa rencana-Mu pasti akan terjadi. Dan rencana-Mu bagi kami adalah hari depan yang penuh harapan. Oleh karena itu dalam nama Yesus, kami mengimani kesembuhan kami, kesehatan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, organ-organ tubuh yang baru, ginjal yang baru, liver yang baru, jantung yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami terima dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.